Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel aku Badut TV 2. Bertemu lagi bersama saya Ciduk Walkancut. Apa kabarnya sesaudara? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan kali ini seperti biasa saya akan merangkum sebuah film yang berjudul K-Zombie. Sebelum saya melanjutkan cerita dari film ini, sebaiknya kalian subscribe, like, share, dan komen terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Dan klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi dari kami selanjutnya. Sebuah film dari India Bollywood yang menceritakan tentang bagaimana sebuah tim dokter muda yang berhasil menemukan vaksin terbaru untuk mengobati penyakit menular. Entah apakah ini ada hubungan dengan pandemi COVID-19 atau tidak, tapi ya film ini cukup bagus. Alur ceritanya soft, tidak terlalu berat, dan untuk pembungkusannya dibalut dengan nuansa komedi yang cukup menggelitik. Oke deh, gak usah banyak bacot lagi, langsung saja disemprot. Seorang profesor menyetujui penelitian tim dokter muda untuk menciptakan vaksin agar dapat mempertebal imun tubuh manusia. Mereka pun kemudian bersepakat untuk merahasiakan proyeknya. Sang profesor mengatakan bahwa mereka harus melakukan penelitian di tempat yang sudah disediakan olehnya. Profesor juga meminta agar pria bernama Rudra untuk menjaga semua tim dokter muda. Ya, ini dia Rudra. Rudra mempunyai kemampuan bela diri yang cukup baik. Ia bahkan bisa mengalahkan 5 orang lebih dengan sangat mudah. Ketika sedang rapat bersama tim dokter muda, tiba-tiba saja ada seorang pria yang menawarkan diri untuk menjadi kelinci percobaan proyek tersebut. Ia mengaku sudah mengidap kanker dan meminta timbal balik berupa tunjangan finansial untuk istri dan anaknya. Hari pun berganti dan kini kelompok tim dokter muda dan juga Rudra melakukan perjalanan menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh sang profesor untuk melakukan penelitian. Dan di sini yang dijadikan korban penelitian bukanlah orang yang terkena kanker, melainkan adalah seseorang penjahat yang terkena hukuman mati. Dialah yang akan menjadi percobaan nanti. Dan scene pun berganti kepada 2 orang yang tadi menawarkan untuk menjadi kelinci proyek tersebut. Dan inilah sepasang kekasih istri tersebut. Singkat cerita, mereka semua pun sudah sampai di dalam lokasi yang ditunjukkan oleh sang profesor. Namaste sir. Namaste. Saat sampai di sana, mereka pun bertemu dengan salah seorang suruhan dari profesor yang menyuruh untuk menaruh ponsel dari rekan tim dokter muda dan juga Rudra. Dan kedua orang tersebut berkata jika ada perlunya mereka bisa langsung memakai telepon genggam yang ada di tempat tersebut. Kemudian cerita berlanjut kepada tahanan yang mungkin akan dijadikan hal percobaan nanti. Dia akan disandra dan diikat dengan 2 tali di tangan dan juga di kakinya. Setelah diikat dengan sangat keras, dia pun ditinggal pergi. Scene pun berganti kepada tim dokter muda yang sedang menganalisa alatnya untuk percobaan nanti. Dan dia sedang meracik ramuan-ramuan untuk mempertebal imun, yaitu mencoba kekebalan tubuh dari fungsi alat tersebut. Ketika semuanya sudah siap, langsung saja tim dokter muda menyuntikkan salah satu formula itu kepada si penjahat. Tapi mungkin kata si penjahat sih tidak apa-apa kalau yang nyuntik cantik dokternya ya. Ketika berhasil disuntik, kata si dokter cantik tersebut, kita tunggu hasilnya esok pagi. Pada malam hari, Rudra dan juga tim dokter muda melakukan buka bersama. Mereka makan dengan nikmat karena kelaparan. Dan akhirnya pagi pun tiba. Di sini si dokter cantik melakukan senam pagi.
Bisa kita lihat sama-sama kemolekan tubuh indah yang dimiliki si dokter cantik tersebut. Ini juga pola hidup yang harus kita contoh. Seperti dokter cantik ini. Kita harus rajin olahraga setiap pagi. Termasuk melakukan senam seperti yang dilakukan si dokter cantik ini. Tapi pakaiannya jangan gini ya. Kemudian kedua rekan dari salah satu tim dokter muda tersebut ceroboh. Dia tanpa memberitahu teman-temannya langsung membuka ikatan dan perban dari si penjahat. Hingga tiba-tiba si penjahat tersebut memakan leher dari rekan si dokter muda. Salah satu rekan dokter muda tersebut yang melihat langsung kejadian itu, dia pun langsung lari. Lari terbirit-birit seperti ceking. Scene berganti kepada si dokter muda yang rupanya sudah selesai senam pagi dan dia bertemu dengan Rudra. Lalu tiba-tiba dia dikejutkan dengan penglihatan yang sangat mengejutkan, yaitu dan bukan hanya dokter cantik yang melihat kejadian itu, si penjaga atau dua suruhan orang dari si profesor tersebut juga melihat kejadian itu. Dan ini adalah salah satu rekan dari tim dokter muda yang telah tergigit oleh, kita sebut saja dia zombie. Sama seperti judulnya, oke? Biar tidak ribut. Dan efek setelah digigit, dia pun menjadi seperti ini. Dia semakin marah dan nampak seperti orang kelaparan yang mencari makan. Seketika itu dia melihat mangsa, yaitu ibu-ibu yang sedang hamil tersebut. Untung saja Rudra datang dan menolong ibu-ibu tersebut. Rudra pun melawan zombie tersebut dan membawa ibu-ibu tersebut ke tempat yang aman. Lalu Rudra berkata kepada ibu-ibu tersebut untuk di sini dulu. Scene pun berganti kepada salah satu penjaga tempat ini. Dan tanpa dia ketahui, dia telah mengobrol dengan salah seorang zombie. Alhasil dia pun menjadi makanan ringan para zombie. Dengan terjadinya kejadian ini, para tim dokter muda dan juga Rudra dan juga semuanya mulai panik dan ketakutan hingga bersembunyi di tangga. Dan juga ada juga yang bersembunyi di tempat-tempat yang tertentu. Nanti kalian akan mengetahui ke tempat mana saja mereka bersembunyi. Saat mereka ingin berpindah dari tempat lokasi persembunyian ke sembunyian yang lain, dan tiba-tiba wanita ini pun teriak karena melihat salah satu zombie yang sedang memakan pengawas dari tempat ini. Dan si zombie pun langsung mendekati si wanita yang berteriak tersebut dan tiba-tiba wanita tersebut berhasil ditolong oleh salah satu rekannya, tetapi rekannya tewas. Scene pun kemudian berganti kepada dokter cantik yang sedang menangis dan dia pun menyesali akan perbuatannya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa hasil penemuannya akan membuat orang menjadi zombie. Dan inilah hasil penemuan dari si dokter cantik tersebut. Dia membuat semua rekannya menjadi seperti ini. Kalau ini sih bukan COVID-19. Beralih kepada suruhan para profesor tersebut yang dia sedang bersembunyi ke perpustakaan dan dipergoki oleh zombie yang sedang mau membaca buku. Alhasil salah satu rekannya pun tergigit. Akhirnya si zombie glegeken dan meninggalkan si korban. Scene pun berganti kepada Rudra. Rudra yang melihat salah satu rekannya dikejar-kejar oleh zombie, dia pun langsung menyelamatkan rekan tersebut dan menutup pintu sehingga zombie tidak dapat masuk dan menyerang mereka. Di sini Rudra mengetahui bahwa mereka telah menciptakan seorang zombie karena dia sudah melihat dari jarak dekat. Kini pun diganti lagi scene-nya kepada kedua orang rekan dari tim dokter muda yang sedang melarikan diri dari kejaran zombie. Sampai-sampai sandalnya pun terlepas. Dan mereka pun terhempis karena di depan mereka juga ada zombie dan alhasil salah satu rekan tersebut menjadi korban pemakanan massal zombie PKI. Apaan sih anjir PKI?
Lanjut. Scene pun berganti kepada ibu-ibu tukang masak yang disuruh untuk masak kepada setiap tamu yang datang ke tempat ini, dan dia pun memarahi salah satu karena cemot, dan dia tidak tahu bahwa yang dimarahi adalah zombie. Dan inilah yang terjadi. గుడ్లేంట్రా జైలు నుంచి వచ్చినట్టు కక్కుర్తోడా నీట్గా తినాలని చెప్పానా ఏంట్రా ఆ సాస్ ఏంట్రా ఏంట్రా Alhasil ibu itu pun tewas karena kerakusan zombie. Dan kini ibu-ibu itu pun juga menjadi zombie. Malam pun tiba, mereka berkejar-kejaran dengan zombie hingga malam hari. Wow, begitu sangat melelahkan sekali ya. Dan di sini mereka semua pun sudah pasrah karena terhempis dengan zombie-zombie yang mendatangi mereka dari sebelah kanan dan juga sebelah kiri, sehingga mereka pun tidak bisa lari kemana-mana. Di saat mereka sudah mulai pasrah, hal mengejutkan pun terjadi. Alhasil lemparan dari salah satu rekan dari dokter muda tersebut membuat zombie itu lari menghampiri suara tersebut dan meninggalkan para manusia-manusia yang hampir saja menjadi korban keganasan dan kerakusan zombie itu. Dan kini pun Rudra mulai mengetahui bahwa si zombie tersebut tidak bisa melihat ketika malam tiba, dan dia hanya bisa mengandalkan suara-suara saja di sekitarnya. Karena kejadian ini, mereka semua pun tidak ada yang azan karena takut dimakan oleh zombie. Dan Rudra pun mengetahui hal ini kepada semua rekannya, hingga semua rekannya pun mulai diam karena disuruh oleh Rudra. Dan mereka semua pun berunding untuk larikan diri di saat malam ini, karena kelemahan zombie ada di malam hari. Dan Rudra dan juga kawan-kawan pun mulai beraksi. Mereka membagi tugas masing-masing. Mereka pun mulai berpencar dan melakukan misi mereka sendiri-sendiri. Hingga malam pun semakin larut. Namun zombie tersebut tak kunjung tidur. Mungkin dia tidak ngantuk. Dan singkat waktu, kita diperlihatkan pada salah satu orang yang melanggar misi dan aturan dari si Rudra. Dia langsung melakukan pelarian diri dengan cara memanjat pagar. Ternyata pagar tersebut ada suara alarm, dan sehingga si zombie tersebut mendengar alarm tersebut dan kebanyakan tersebut sih. Alhasil si zombie itu datang dan Rudra pun lagi-lagi menyelamatkan orang tersebut. Rudra yang dulunya pernah belajar kungfu bersama Jackie Chan, dia pun mampu mengalahkan ribuan zombie. Lagi-lagi Rudra menjadi pahlawan kebangsaan para zombie. Maksud gua para dokter muda. Kemudian si Rudra berhasil menyelamatkan orang tersebut dan membawa pergi. Kemudian di tempat aman, si orang tadi meminta maaf kepada Rudra karena telah teledor dan tidak menuruti apa yang diperintah oleh Rudra. Dan kini mereka pun kompak lagi dan saling melanjutkan misinya masing-masing. Dan kini misi kedua orang tersebut ternyata adalah mengambil salah satu ponsel dan menghubungi pihak-pihak yang berwajib, termasuk orang tua kalian, RT, RW. Maksud saya polisi. Tapi sayang karena nomor teleponnya tidak aktif ataupun mungkin tidak ada sinyal ya di situ ya. Dia pun langsung mengambil ponsel yang dimiliki oleh para tim dokter muda dan juga Rudra. Saat ponsel itu mau diambil, tiba-tiba ponsel tersebut jatuh dan sehingga membuat suara bising yang membuat para zombie itu pun datang. Oke, scene pun berganti kepada si Rudra dan juga salah satu dokter muda yang sedang melakukan misi mengambil kunci di salah satu zombie. Dengan pentingnya kerjasama, mereka berdua pun berhasil mengambil kunci dari zombie pengawas. Dan ketika mau kembali ke tempat rekan-rekannya, ternyata Rudra dihadang oleh para zombie yang sedang berpatroli. Ia pun terhempis di salah satu keberadaan atau kerumunan zombie yang sedang menggugah sahur. Tetapi dengan santainya si Rudra pun tidak diketahui oleh si zombie. Namun sayangnya ketika Rudra mau kembali, ternyata kuncinya terjatuh di salah satu kerumunan zombie. Hal ini membuat jengkel si Rudra dan
Rudra pun harus kembali mengambil kunci tersebut. Di saat si Rudra pun mengambil, akhirnya dia kesenggol salah satu zombie dan kemudian dia berlari sangat kencang sehingga menabrak salah satu pentungan hingga membuat cedera di salah satu perutnya. Ternyata perutnya pun tiba-tiba sobek dan mengeluarkan darah yang sangat banyak sekali. Dan ini membuat Rudra sangat marah. Dia pun menutup lukanya dan mengikat perutnya, lalu kemudian mengambil linggis yang dibawanya kepada para zombie. Ia pun menyeret linggis tersebut sehingga membuat suara yang bising dan zombie tersebut pun mengejar si Rudra. Dengan kompak para zombie itu mengikuti arah dari suara yang dilakukan oleh Rudra. Ternyata Rudra mengundang para zombie tersebut untuk masuk ke salah satu ruangan. Alhasil semua zombie itu pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Ketika semua zombie sudah masuk ke dalam ruangan, si Rudra pun dengan santainya keluar dari ruangan tersebut dan menutup pintu ruangan itu sehingga zombie itu tidak dapat keluar. Lalu film pun tamat, ending yang sangat menggerakkan. Baik Mrs. Seres, pesan dan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan meremehkan tahanan sebelum karma menghampiri kalian. Menurut aku sih film ini terlalu kurang menarik karena endingnya kurang begitu greget. Zombinya pun tidak mati dan dia hanya dikurung saja. Oke, gitu saja dari gue Jidut Walkancut mengucapkan undur diri dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.